Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pendidikan Islam masa Orde Lama kedua. Pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas yakni mengenai bagaimana pembentukan Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran, apa saja kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam pendidikan Islam, dan yang terakhir, bagaimana kedudukan pendidikan agama Islam di sekolah umum. Memasuki poin yang pertama, mengenai pembentukan Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran. Yang pertama, pada tahun 1946, pemerintah membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran. Kemudian, pada tahun 1947 diadakan Kongres Pendidikan I di Solo. Yang ketiga, membentuk Panitia Pembentukan Rancangan Undang-Undang Pendidikan. Jadi, dibuat Undang-Undang Pendidikan dengan maksud agar pendidikan di Indonesia, utamanya pendidikan Islam, dapat memiliki payung hukum yang jelas. Kemudian pada tahun 1949 dilaksanakan Kongres Pendidikan II di Yogyakarta. Dan yang terakhir pada tahun 1950 muncul atau diciptakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Undang-undang dasar tersebut mengenai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah atau dikenal dengan istilah UUPP. Dalam UUP tersebut juga dicantumkan mengenai tujuan dan dasar-dasar pendidikan dan pengajaran. Tujuan pendidikan dicantumkan pada bab 2 pasal 13 yang berbunyi, tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Memasuki poin yang kedua, yakni kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam pendidikan Islam. Pemerintah selalu mengupayakan agar pendidikan Islam di Indonesia dapat berlangsung secara efisien dan tepat sasaran, juga terlepas dari campur tangan kolonial Belanda dan terlepas dari warna-warni politik yang berkaitan dengan kolonial Belanda. Akhirnya, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan. Di antaranya, 1. Pelajaran agama pada seluruh tingkat pendidikan diberikan pada jam pelajaran sekolah. Yang kedua, para guru digaji oleh pemerintah bukan oleh orang Belanda. 3. Pada jenjang SD, mata pelajaran Islam diberikan mulai kelas 4. Jadi pada kelas sebelum kelas 4 atau kelas 1 sampai kelas 3 belum diberikan materi mengenai pelajaran pendidikan Islam. Masih sekedar pelajaran baca, tulis, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pendidikan agama tersebut dilaksanakan seminggu sekali pada jam tertentu. Jadi tidak dilaksanakan full 1 minggu terdapat pelajaran agama. Jadi hanya dilaksanakan seminggu sekali. Itu pun pada jam tertentu. Selanjutnya, kebijakan yang kelima, yakni para guru agama diangkat oleh Departemen Agama dan sudah terlepas dari organisasi kolonial. Seperti yang sudah kita ketahui, organisasi kolonial yakni di mana guru agama diawasi secara ketat oleh
orang Belanda, karena pada masa itu pendidikan agama Islam dianggap sebagai hal yang bisa mengancam keberadaan dan menggagalkan tujuan dari kolonial Belanda. Kebijakan yang keenam, yakni buku-buku pelajaran akan difasilitasi oleh pemerintah sehingga para pendidik tidak perlu kebingungan untuk mencari dan menyediakan buku-buku pelajaran mengenai agama Islam dalam kebutuhan proses belajar mengajar. Kemudian kebijakan selanjutnya yakni kualitas pesantren dan madrasah akan segera diperbaiki baik dalam hal SDM, manajemen maupun hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran lainnya. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan peraturan pada tanggal 2 Desember 1946 yang berbunyi pendidikan agama di sekolah-sekolah rendah diberikan sejak kelas 4 dan berlaku mulai 1 Januari pada tahun 1947. Dan kebijakan yang terakhir yakni dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1940 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran sekolah. Dalam undang-undang ini tujuan pendidikan nasional dirumuskan dalam pasal 3, yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bersusila serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Kemudian memasuki poin yang ketiga yakni kedudukan PAI atau pendidikan agama Islam di sekolah umum. Sebenarnya pendidikan agama Islam di sekolah umum sendiri menduduki kedudukan yang cukup penting, di mana pendidikan tersebut termasuk dalam mata pelajaran yang harus diperhatikan kelangsungannya. Sebab dalam studi pendidikan agama Islam sendiri tidak hanya mengenai orientasi ketuhanan, tetapi juga mencakup nilai-nilai dan moral dalam kehidupan sehari-hari, juga controlling terhadap sikap dan pembentukan karakter siswa. Meskipun kedudukan PAI di sekolah umum memiliki banyak hambatan-hambatan dalam kelangsungan pembelajarannya, baik dari siswanya, akan tetapi para pendidik tetap selalu mengupayakan agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Hambatan-hambatan yang dilalui dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam diantaranya kurangnya minat dan semangat dari siswa mengenai pelajaran pendidikan agama Islam. Hal yang demikian disebabkan karena pelajaran pendidikan agama Islam cenderung berorientasi pada penjabaran materi dan banyak hafalan, sehingga membuat siswa merasa keberatan dan hilang semangat ketika belajar pendidikan agama Islam. Mungkin tidak semua siswa, tetapi rata-rata, utamanya siswa yang berada di sekolah umum. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.